Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mifari dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit terakhir 102. Sini saya akan membuat video mengenai sebagai tugas praktikum sistem embedded, yaitu dengan modul pull up and pull down resistor, menggunakan basis microcontroller dan juga LED sebagai indikator. Mungkin saya langsung saja ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan pertama sendiri yaitu ada pendahuluan yang dimana sistem embedded ini menggabungkan perangkat keras dan juga perangkat lunak untuk menjalankan fungsi secara tertentu dan juga otomatis. Microcontrollernya sebagai pusat kendali untuk mengatur input dan juga output seperti tombol dan juga LED yang dalam praktikum ini kita gunakan. Nah, dalam rangkaiannya sendiri itu kita menjadi rangkaian digital. Kestabilan low dan high di sini itu sangat penting ya agar sistem yang dibentuk dapat bekerja dengan benar. Jika pada konfigurasi yang kami lakukan ini kurang tepat, maka pin input dapat mengalami kondisi floating. Oleh karena itu digunakan sistem resistor pull up dan pull down untuk menjaga kestabilan sinyal dan juga memastikan sistem bekerja secara akurat. Lanjut ke konsep dasar. Untuk konsep dasarnya sendiri itu kami menggunakan microcontroller sebagai sistem embedded ini dengan dua logika digital yaitu low dan juga high, dimana pin ini berfungsi sebagai input untuk membaca tombol ataupun sensor serta outputnya untuk menggunakan LED sebagai indikator. Mungkin beberapa masalah ya yang sering muncul pada pin input adalah kondisi floating, yaitu keadaan tidak stabil karena dapat karena tidak terhubung secara jelas high ataupun low-nya, yang menyebabkan pembacaan dari sinyal itu menjadi acak. Untuk mengatasi hal tersebut digunakanlah resistor pull up dan pull down. Pull up ini untuk menjaga kondisi defaultnya tetap high, sedangkan pull down itu menjaga kondisi defaultnya tetap low, sehingga sistem membaca input sistem yang kami susun ini dapat membaca input dengan stabil dan juga akurat. Lanjut ke cara kerja konsepnya. Itu cara kerja konsepnya sendiri, resistor pull up bekerja menghubungkan pin dengan VCC melalui resistor. Dalam kondisi normal, tombol tidak ditekan, itu pin akan terbaca sebagai logika high karena tertarik ke VCC. Ketika ditekan, itu terhubung ke ground, yang dimana arusnya menjadi mengalir ke ground sehingga logikanya berubah menjadi low ataupun mati. Resistor di sini berfungsi untuk membatasi arus agar tidak terhubung agar tidak memiliki hubungan singkat antara VCC dan juga ground. Lanjut untuk konsep kerjanya dari pull down, ini bekerja dengan menghubungkan pin input ke ground melalui resistor. Saat tombol tidak ditekan, pin bekerja sebagai logika low karena tertarik pada ground. Nah, ketika tombol ditekan dan terhubung ke VCC, logika berubah menjadi high ataupun menyala LED-nya. Resistor di sini berfungsi membatasi arus yang mengalir sehingga rangkaiannya tetap stabil, aman, dan juga mencegah korsleting antar sumber tegangan dan juga ground. Nah, ini untuk manfaat dari kita melakukan hal tersebut ya. Itu yang pertama, menjaga pin input agar tidak berada dalam keadaan yang tidak stabil ataupun acak. Yang kedua itu memastikan kondisi default jelas antara high dan juga low saat tidak ada input. Yang ketiga itu membantu microcontroller membaca sinyal tombol ataupun sinyal sensor dengan lebih akurat. Mungkin yang keempat, resistor membatasi arus sehingga mencegah hubung singkat antara VCC dan ground yang nantinya akan merusak si LED tersebut. Dan juga yang terakhir yaitu agar sistemnya bekerja lebih stabil, aman, dan juga minim noise ataupun gangguan sinyal. Nah, sekian untuk penjelasan PPT-nya. Mungkin langsung saja ke penjelasan codingnya ya. Oke, mungkin di sini aku langsung jelasin untuk codingannya. Untuk codingannya sendiri, ini kami menggunakan aplikasi Visual Studio Code yang dimana menggunakan platform I/O sebagai runner dan juga Gemini Code sebagai eksekutor. Di sini aku akan saya akan menjelaskan secara simpel aja. Di sini pada variabel sebelum ke variabel kita di sini ada debounce state machine, itu perintah utamanya.
misal button idle, button tidak ditekan, bottle debounce itu sedang mengalami debounce atau menunggu stabil. Press yaitu ketika ditekan, dan juga release itu ketika button dilepas tapi tidak pada kondisi idle. Nah, lanjut untuk variabel globalnya. Untuk variabel globalnya sendiri itu menggunakan logika sederhana, yaitu button dengan pull up itu menjadi high, dan high itu saat tidak ditekan. Nah, ini di sini setupnya menggunakan setup serial bit dari si STM ataupun ESP itu sama codingannya. Ya seperti inilah pin modenya, pin button pin, input pull up, dan ini menggunakan serial void loop juga agar bisa berjalan secara kontinu dan bisa dilakukan terus menerus. Nah, ini untuk uh, program yang kedua itu menunggu button ditekan, atau saat tidak ditekan itu lampu dalam kondisi low ataupun mati ya. Nah, ini kita menggunakan logika button idle, button bounce, button press, button release itu seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke penjelasan dari rangkaiannya sendiri. Untuk rangkaiannya sendiri ini wiring ESP-nya seperti ini. GPIO 0 itu kita hubungkan ke button lalu ke ground. Namun di sela-sela antara sebelum button itu kita hubungkan ke resistor agar agar tegangannya stabil. Nah, dan itu menghasilkan sekitar 3,3 volt ya. Untuk GPIO keduanya kita menggunakan resistor dengan ohm 220, lalu LED agar LED-nya tidak mengalami kerusakan karena LED memiliki tegangan variatif ya, dan di sini menggunakan tegangan 5 volt. Lalu ke ground lagi untuk sambungan ke ininya, ke low-nya. Mungkin aku bakal langsung running ya di sini ya. Oke. Nah, karena di sini aku itu nggak ada colokin ke ESP, jadi runningnya hanya sekedar gini aja. Dan itu ini di sini tampak fail karena satu, itu tidak adanya platform yang di-develop ataupun dicolok ke hardware saya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya ya, itu mungkin saya akan tunjukkan pada video yang akan saya cantumkan di dalamnya. Oke, langsung saja ke video praktikum. Oke, mungkin di sini ini ada rangkaian dari yang pertama yaitu pull down ESP. Ini akan saya tunjukkan ya. Nah, ini di sini bisa teman-teman lihat ketika tombolnya itu ditekan itu dia menyala karena kita saat kondisi tidak ditekan ataupun idle itu dalam kondisi low. Sedangkan saat ditekan itu berada pada kondisi high seperti ini menyala. Nah, pada saat low-nya seperti ini mati. Mungkin karena LED-nya redup ya. Mungkin lanjut ke yang pull up ESP. Untuk pull up. Nah, ini untuk pull up ESP-nya. Nah, pada saat pull up ESP ini kebalikannya dari pull down. Ketika tombol tidak ditekan itu berada pada kondisi high 100% menggunakan data voltase sebesar 3,3 volt, dan dia akan menyala karena yaitu saat tidak ditekan dia pada posisi high. Nah, oke. Nah, di sini ya teman-teman itu ada pull down ESP. Nah, sama sebenarnya, cuman beda menggunakan microcontroller saja. Ini kita menggunakan saat ya pull down itu low pada kondisi idle dan high pada saat kondisi press. Nah, ini kan saat ditekan dia menyala. Jadi saat ditekan itu kondisinya menyala 100% gitu. Mungkin lanjut lagi. Ini ada muka teman saya.
Nah, ini ada pull up dari STM. Nah, ini pull up STM itu sebenarnya sama, cuman microcontrollernya beda aja. Konsepnya tetap sama dan codingannya pun sama, cuman integrated codingannya aja yang beda ya. Nih. Nah, pada saat dilepas buttonnya itu dia pada kondisi 100% ataupun high. Jadi dia menyala, lalu saat ditekan dia mati. Udah seperti itu aja sebenarnya. Ini beberapa percobaan yang kami lakukan dan beberapa mungkin gagal ya. Oke, mungkin eh, terima kasih untuk yang kami dapat dari praktikum ini. Kami bisa menjalankan program secara benar dan juga berjalan sesuai rencana ya, menggunakan resistor, LED dan juga microcontroller berupa ISP dan juga STM32. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.